Salam kebajikan, saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Bertemu kembali dengan Hendro Firleso. Pada malam hari ini, saudara, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus pada saudara-saudara kita yang merayakan ya. Pada malam hari ini, di waktu kenaikan kita membuat channel yang semestinya ringan-ringan saja. Channel itu saya beri judul adalah bagaimana kalau dua sosok ini ya, Ahok dengan Anies Baswedan ini kita gabungkan, saudara. Jadi ini adalah sebuah pemikiran yang bagus. Jadi kita hilangkan kalau misalkan kita taunya Ahok ataupun Anies itu yang terjadi adalah pemisahan, saudara. Itu sulit disatukan, di mana-mana sulit disatukan, kita tahu sendiri. Tapi bagaimana kalau misalkan dua sosok ini kita persatukan? Yang satu adalah nasionalis, yang satu adalah agamis. Ini kalau bisa bersatu, saya rasa ini adalah equal dari atau awal mula adalah kebangkitan, kebersamaan untuk rakyat Indonesia. Ini harapan daripada kita. Soalnya kalau kita pisah-pisahkan terus, misalkan di Jakarta, misalkan khusus untuk Ahok aja, atau mungkin nasionalis saja. Terus bagaimana yang mereka-mereka yang agamis? Apakah mereka itu selalu terpisah, disisihkan atau bagaimana? Kan repot juga, saudara. Ya kan ini yang membuat pemikiran-pemikiran kita. Bagaimana kalau kedua tokoh ini, ya kan kita persatukan. Kita persatukan, yang satu adalah nasionalis, yang satu adalah agamis. Habis itu apa? Berdua ini tinggal kita pilih, saudara, atau kasih pilihan. Siapa yang pertama? Apakah Ahok atau Anies? Ya kan itu pilihan kepada mereka masing-masing. Ya kan? Kalau seandainya yang satu mau mengalah, ini kan sepertinya jadi saya teringat dengan Pilpres kemarin itu, saudara. Pilpres kemarin ada yang bilang bahwa semestinya Prabowo ini mau, tapi kalau dia jadi nomor 1 dan si Ganjar itu nomor 2. Saya teringat saat itu. Akhirnya apa? Dua-duanya nggak mau ngalah, saudara. Dua-duanya antara Prabowo dengan Ganjar itu tidak ada yang mau ngalah, dia ingin menjadi nomor 1. Akibatnya apa? Ganjar kalah, saudara. Ganjar kalah karena dia kalah backup, ya kan? Si Prabowo di backup oleh pemerintahan sekarang, oleh Jokowi segala macam, penggelontoran segala macam, akhirnya kalah. Ini karena tidak mau mengalah, saya melihatnya karena tidak mau mengalah. Kalau saat itu misalkan Ganjar mau mengalah kepada Prabowo, saya rasa dua-dua sudah lolos, saudara. Dan itu mulus sekali. Tapi kalau saat ini, nah sekarang kita berbicara belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman waktu Pilpres. Sekarang ini, ya kan, kalau misalkan kita sandingkan yang namanya Ahok, ya kan, dengan Ganjar, dengan si Anies. Ahok dengan Anies kita sandingkan. Apa yang terjadi, saudara? Saya rasa rakyat Jakarta senang, saudara, karena apa? Dia akan bersatu. Tidak ada lagi sekat-sekat antara Ahok dan Anies di Jakarta. Ini harapan daripada kita. Apakah berhasil? Ya kita lihat saja. Karena ini adalah pemikiran-pemikiran yang mungkin dibilang spektakuler, kalau saya bilang. Pemikiran spektakuler. Menggabungkan antara dua yang semestinya tidak bisa bersatu, kita gabungkan. Masa sih nggak bisa bersatu? Ini pemerintahan, saudara, bukan manusia-manusia. Ini pemerintahan. Indonesia ini pemerintahan kan macam-macam nih. Kalau mau Pancasilais, mereka-mereka yang agamis, mereka harus mau dong yang namanya Pancasilais. Kita harus mengedepankan Pancasila, bukan agama. Kita harus belajarin mereka-mereka bahwa ini kita negaranya ini adalah negara Pancasila, bukan negara agama. Anda harus mau dong, ya kan, kalau misalkan sedikit mengurangi bobot daripada keagamaan mereka. Mereka bilang dijadikanlah mereka ini adalah nasionalis atau mungkin Pancasilais, bukan agamis. Ini harapan daripada kita. Kita lihat nih, ini pemikiran ini ada dari seorang PDIP juga, saudara. Saya melihat ini luar biasa pemikiran daripada seorang anak muda ini.
Bentar ya, ini pemikiran anak muda dan saya lihat ini pemikiran yang brilian, ya kan? Yang brilian. Duet ya kan ini di waktu ini duet ini. Ini keren saudara, keren. Tapi apakah bisa ya? Ini tinggal tergantung saudara. Bagaimana terhadap dua orang ini? Bagaimana dua orang ini bisa memberikan angin segar kepada masing-masing pihak, ya kan? Si Anies ngomongin kepada pesertanya pengikutnya, Ahok juga ngomongin kepada pengikutnya, ya kan, supaya mereka bisa berkumpul. Ini awal mula kalau mereka bisa bersatu, yang namanya agamis itu lama-lama akan lebur sendiri saudara, akan menjadi nasionalis. Pelan-pelan saya melihat. Kita jangan terpatok bahwa kalau misalkan Anies ini harus dengan PKS ya kan, PKS ini nggak bisa dirubah, masih bisa dirubah pemikiran orang-orang PKS ini. Bagaimana kita bisa aja orang-orang PKS nanti berpikir secara rasional, akhirnya dia meninggalkan yang namanya terlalu agamais, ya karena dia menjadi nasionalis atau Pancasilais, ya karena Pancasilais saja deh. Bukan kalau nasionalis kayaknya kesannya nasional itu kesannya pada berbeda. Tapi kalau kita bilang adalah Pancasilais, ya kan kita lihat nih. Duet Ahok Anies di Pilgub Jakarta 2024, ya kan seorang namanya Alvin, saudara. Saatnya nasionalis dengan agamis bersatu, saudara. Lah ini sudah saatnya memang sudah saatnya. Tidak bisa harus digabungkan ini. Kita tidak bisa selalu memisahkan mereka. Karena apa? Dia hidup di dalam satu negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang namanya yang fanatik kepada agama, ada yang satu nasionalis fanatik kepada agamanya, agama dia. Tapi coba kita persatukan nih, ya. Ini adalah seorang anak muda, saudara. Namanya siapa? Alvin, saudara. Ya karena dia mencatat, Alvin juga mencatat Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu meraih suara terbanyak di DKI Jakarta. Memang kita tahu PKS meraih suara terbanyak di Jakarta. Dan nomor 2-nya adalah PDIP, saudara. Nah, bagaimana kalau termasuk dua partai ini kita kombinasikan antara PDIP atau antara PKS dengan PDIP, saudara. Ini kita kombinasikan, kita aduk di Jakarta. Dan mereka kita dudukkan berdua ini di pemerintahan Jakarta. Bagaimana pengaturan nomor 1, nomor 2-nya ya tergantung mereka. Kita lihat ya. Coba kita lihat di sini. Kader muda, saudara. Kader muda PDI Perjuangan namanya Alvin Cahya Pratama. Ya kan? Alvin Cahya Pratama Maisan mengatakan, sudah saatnya nasionalis dengan agamis bersatu membangun Jakarta lebih baik lagi. Ini pemikiran anak muda yang brilian ya saudara. Berani, brilian dan berani nih anak muda ini. Saya ulang. Kader muda PDI Perjuangan Alvin Cahya Pratama Maisan mengatakan sudah saatnya nasionalis dengan agamis bersatu membangun Jakarta lebih baik lagi. Luar biasa. Hal itu dikatakannya pada hari Selasa kemarin, tanggal 7 Mei, dia menanggapi wacana isu duet daripada Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai bakal calon gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub serentak 2024. Ini harapan kita pada Pilgub serentak 2024. Terkait itu, Alvin juga mencatat Partai Keadilan Sejahtera atau PKS meraih suara terbanyak di DKI Jakarta. Disusul adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Dengan perolehan PKS adalah unggul, perolehan PKS adalah 1.012.028 suara. Disusul dengan PDI Perjuangan dengan angka 850.174 suara, saudara. Memang unggul, PKS unggul di Jakarta. Tapi buat siapa yang nanti
ditaruh di nomor 1 dan nomor 2 tergantung daripada mereka-mereka. Anies Baswedan sama si Ahok ya, kita nggak tahu. Jadi kalau kita lihat dan perolehannya, kalau kita lihat dari perolehan suara, masing-masing parpol sudah jelas hasilnya akan seperti apa. Tergantung nanti akan dikemas bagaimana oleh kedua partai pengusungnya, saudara. Nah ini nih kata-kata ini bagus. Dikemasnya bagaimana? Tergantung mereka. Jadi kalau kita lihat dari perolehan suara masing-masing parpol, jelas ya kan hasilnya sudah seperti apa. Tergantung nanti akan dikemas bagaimana oleh kedua partai pengusung tersebut. Jadi sebelumnya Sekjen ya ini saudara, sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto merespon kemungkinan partainya mengusung Anies dan Ahok saudara di Pilkada DKI Jakarta 2024. Seorang Hasto Kristianto aja juga oke juga saudara. Dia mengiyakan. Ada seorang anak muda yang ingin menggabungkan dua yang berbeda, yaitu adalah mengenai nasionalis dan agamis ini, pengen menggabungkan. Seorang Hasto Kristianto sepertinya tertarik juga ini. Hasto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai cagup dan cawagup DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Nama-nama akan tersaring ya kan dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan. Itu kata Hasto di Posko Pemenangan Jakarta pada kemarin hari Senin tanggal 6 Mei 2024 ini saudara ya. Ini aja. Sekarang ini kan pemikirannya kan manis kan. Saya bilang ini adalah dua partai digabungkan, luar biasa.